menyerang. Dan kami pikir itu kenapa banyak pemain jebolan tim Belanda punya banyak kemampuan untuk bisa bermain di berbagai posisi, tak terkecuali Nathan Joon, pemain yang baru bergabung ke skuad timnas Indonesia di hari yang sama dengan laga di mana Indonesia bermain menghadapi Qatar di partai pertama itu sukses mengejutkan banyak orang saat dirinya berhasil tampil luar biasa meskipun tampil di posisi yang bukan posisi alaminya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola Piala Asia U23. Oke guys, selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, hari ini saya ingin berbicara terkait dengan perlawanan penting. Malam ini Malaysia akan melawan Vietnam, musuh ketat juga ya, Malaysia lawan Vietnam nih. Dan hidup mati untuk Malaysia, wajib menang. Kalau kalah Malaysia akan out. Kita doakan yang terbaik untuk Malaysia juga. Oke. Esoknya Indonesia akan bertemu dengan Yordania. Juga hidup mati Indonesia. Indonesia memerlukan imbang dan menang. Barulah dia lolos ke peringkat seterusnya. Manakala Yordania wajib menang. Jadi mereka juga akan berhabis-habisan ketika melawan Indonesia nanti. Jadi yang saya ingin reaksi video pada kali ini, ada beberapa pemain timnas Indonesia yang menunjukkan performan yang sangat baik, antaranya Marcelino Ferdinand, Komang Teguh, juga pemain keturunan Nathan Joon. Jadi di dalam video kali ini sedikit kita imbas kembali bagaimana Nathan Joon yang diberi kepercayaan oleh Sinteyong mengawal bagian tengah, menggantikan Ivar Jenner, dia membuat yang terbaik sebenarnya. Dari segi passingan, daripada segi dribbling, daripada segi idea, itu sangat cocok dengan Nathan Joon yang ada pada dirinya, itu semua dia lakukan. Jadi kita semak video ini guys, daripada Jail News, sedikit bicara tapi Nathan ada di mana-mana. Sebuah penampilan yang buat Australia ini terkejut guys. Oke, tanpa basa-basi yuk kita semak dulu video ini. Mula-mula dulu kan perlawanan pertama Nathan Joon ini, penjaga gawang timnas Indonesia lagi. Hernando mungkin jadi bintang utama timnas saat mengalahkan pasukan tim Australia. Banyak save krusial dibuat oleh kiper 22 tahun tersebut, termasuk sepakan penalti dari penyerang Australia yang berhasil ia baca dengan sangat baik. Tapi teman-teman, rasanya kurang lengkap jika kita juga tak ikut membicarakan pemain lain yang tampil dengan form yang mengesankan, seperti Rizky Ridho hingga Nathan Joon. Pemain yang dikenal sangat kalem itu malam tadi berhasil membuktikan jika ia bisa sangat bermanfaat untuk tim Garuda. Bahkan saat dimainkan di posisi tengah yang bukan posisi alaminya, ini membuat banyak orang terkejut sekaligus mengapresiasi penampilan dari Nathan Joon. Ia bermain dengan sangat dingin, tapi sukses membuat para pemain Australia kesulitan untuk benar-benar menguasai lini tengah. Dan inilah para pemain skuad Garuda yang mengejutkan The Socceroos. Wah, betul kan? Betul juga. Dia bukan pemain tengah, dia main pertahanan sebelah kiri. Tetapi bila diberi kepercayaan bermain di tengah, dia lakukan yang terbaik. Masa depan timnas. Itulah Nathan Joon. Didikan Belanda emang keren. Dalam interview menarik dari Jay Itzes dengan Yusa Nugraha baru-baru ini, Jay pernah menjelaskan apa perbedaan main di Italia dan Belanda. Saat itu Jay Itzes menyebut jika para pemain yang bermain di Belanda belajar untuk menguasai semua aspek sepak bola dengan sempurna, mulai dari bertahan hingga menyerang. Dan kami pikir itu kenapa banyak pemain jebolan tim Belanda punya banyak kemampuan untuk bisa bermain di berbagai posisi, tak terkecuali Nathan Joon, pemain yang baru bergabung ke skuad timnas Indonesia di hari yang sama dengan laga di mana Indonesia bermain menghadapi Qatar di partai pertama itu sukses mengejutkan banyak orang saat dirinya berhasil tampil luar biasa meskipun tampil di posisi yang bukan posisi alaminya. Seperti kita tahu, Nathan adalah seorang fullback atau back sayap. Tapi ternyata saat dimainkan sebagai seorang gelandang, Nathan bisa bermain dengan sangat baik. Ia memenangkan duel-duel dengan para pemain tengah Australia, mempertahankan bola dengan apik, dan mengatur serangan dengan cukup baik.
Lihat saja bagaimana ia menyisir pos sayap kiri sebelum memberikan umpan matang ke Marcelino yang sayang masih di blok. Hingga momen krusial saat Nathan menerima bola liar dan melepaskan tembakan volley yang bolanya berhasil dibelokkan Komang untuk berubah menjadi gol. Oh, patutlah guys kan begini. Pemain-pemain Belanda nih dia dididik untuk bisa bermain di semua posisi ya. Jadi kebolehan itu digunakan oleh Nathan Joao, pengalaman dia bermain di Belanda itu. Jadi sepatutnya kan pemain yang contoh lah dia bermain di back kiri. Tapi dia sebenarnya susah untuk main di bagian tengah, di posisi lain, di bagian penyerang. Tapi pemain-pemain Belanda ini dia dididik untuk bermain di semua posisi. Jadi di mana-mana pun dia diletakkan, dia boleh memberikan yang terbaik dan dia tahu tentang posisi itu. Ini yang Nathan Joao gunakan pengalamannya ini ya. Oke, menarik juga kalau ada pemain-pemain keturunan daripada Belanda itu serba boleh ya. Semua posisi dia mampu mainkan peranan yang penting. Oke, mantap. Penampilan mengesankan dari Nathan Joao itulah yang kemudian membuatnya menjadi satu dari 3 pemain yang dinilai layak menjadi pemain terbaik timnas di laga itu, bersama dengan Hernando dan juga Komang yang berhasil menciptakan gol. Melihat aksi itu, banyak komentar positif diberikan kepada Nathan dan berikut diantaranya. Apresiasi buat Mas Nathan, dia sibuk banget ada di mana-mana. Mana larinya kenceng banget woi. So proud of you Mas. Ada di mana-mana. Tenang dan tangguh. Meskipun tidak bermain di posisi aslinya, namun Nathan berhasil tampil apik untuk memutus serangan lawan dan menjaga kedalaman. Tendangannya mampu dimanfaatkan Komang untuk menciptakan gol kemenangan. Pemain serba bisa kami, dia ada di belakang, tengah, kiri, dan depan. Larinya kenceng banget kayak kancil. Kalah mah mungkin kancil juga. Thank you for your hard work, Nathano. Tweet apresiasi juga buat one and only Nathan Cho. Selain Hernando, Nathan jadi pemain paling sibuk karena dia ada di mana-mana. Larinya cepet banget kayak copet, gak maruk sama bola. Pokoknya bola pas di Nathan tuh bagus. Good assist dari dia juga. Thank you Nathan. Nathan jalanin perannya di lini tengah dengan sangat apik dan luar biasa. Gak kalah sama CM, murni. And finally, he got the recognition he deserved. So proud of you my boy. Nathan Joao on everyone. El Capitano yang makin matang. Oke, Rizky Ridho. Masih sama dengan interview yang dilakukan Jay Itzas dengan Yusa Nugraha, saat itu Jay Itzas menjelaskan dengan memberikan pujian kepada pemain timnas Indonesia Rizky Ridho, rekan tandemnya di lini belakang timnas senior. Menurut Jay Itzas, Ridho merupakan bek yang punya kualitas bagus. Dan dari 2 laga terakhir bersama timnas Indonesia, Jay mengaku merasa sangat nyaman bermain bersama bek Persija Jakarta itu di jantung pertahanan tim Garuda. Kemampuan luar biasa Ridho itulah yang kemudian juga jadi kunci utama kuatnya lini bertahan skuad tim Garuda. Ia mampu mengorganisasi permainan, memimpin para pemain lainnya dengan jiwa leadershipnya, dan juga mengcover tiap lubang yang terbuka dari lini bertahan. Lihatlah stats performa Ridho. Bermain penuh di laga tersebut, kapten timnas itu sukses mencatatkan 83,3% umpan akurat, memenangkan 100% duel, 3 dari 3 duel dengan pemain timnas Australia. Membuat 2 tackle, 6 sapuan, dan juga 1 blok. Sebuah penampilan yang pada akhirnya membuat hanya ada 4 tembakan tepat sasaran yang mengarah ke gawang di sepanjang 100 menit pertandingan. Ridho tak hanya kuat dalam bertahan, tetapi dia berani juga untuk bermain. Jadi itu sangat bagus untuk dilihat. Dan dia juga masih berusia 22 tahun sepertinya. Masih muda lagi. Jadi tidak sembarangan juga Shin Tae-yong memilihnya untuk menjadi kapten timnas Indonesia. Betul. Dia adalah kapten saat menghadapi Vietnam dan sekarang di timnas U23. Saya pikir Ridho pemain defender yang sangat bagus. Dia seorang pemimpin juga dari belakang. Jadi saya sangat menikmati bermain bersama dia, ujar Jay Itzas, dikutip dari channel YouTube Yusa Nugraha. Bagaimana dengan komentar para penggemar timnas? Penampilan solidnya dan juga kepemimpinannya mendapatkan apresiasi tinggi. Di antaranya, tweet apresiasi untuk El Capitano, Rizky Ridho. Selain Nathan dan Hernando yang menyala, menurut gua, Rizky Ridho jadi salah satu pemain yang solid dalam match ini. Shout out buat El Capitano Rizky Ridho. Solid but solid. Rizky Ridho ini solid. Lead by example tenan guys. BTW, long pass-nya oke. Ilmu dari Jordi Onsu memang benar-benar diserap.
Good Game Timnas, wabil khusus Rido, Mantap, Ferrari, dan Rio. Akhirnya jadi saksi Indonesia ngalahin Australia. Tapi memang Rizky Ridho bagi saya pun dia layak menjadi kapten ya. Pelatih Australia frustasi. Tony Fittmar, pelatih timnas Australia, mengakui jika timnya telah berusaha dengan semaksimal mungkin. Hanya saja, penampilan kiper Hernando dan pertahanan kokoh dari timnas Indonesia selalu berhasil menghentikan peluang-peluang yang tim Australia ciptakan. Dalam press conference usai laga, Tony Fittmar pun mengatakan, "Anda membuat penalti itu, maka saya pikir permainan pasti akan berubah untuk keuntungan kami. Saya pikir itu memberi mereka dorongan dan kami hanya tidak memanfaatkan peluang kami. Kami menciptakan kesempatan. Kiper mereka bermain luar biasa dan juga bagaimana mereka bertahan," ungkap Tony Fittmar, sumber bola.com. Sekarang timnas Indonesia jelas sedang diperhatikan oleh Scott Jordania yang bakal memainkan laga hidup mati di matchday ketiga babak fase grup. Jordania yang kalah atas Qatar hanya memiliki 1 poin dan mereka bertekad untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia. Ini tidak akan jadi laga yang mudah, tapi untungnya para pemain tim Garuda tengah berada di form terbaiknya, seperti Nathan, Rizky Ridho, hingga Hernando. Skuad Garuda juga akan memiliki Justin Hubner di kondisi terbaik selain Ivar Jenner yang sudah bisa kembali bermain di partai ketiga. Ini akan memberikan kekuatan tambahan signifikan dan kita tentu berharap Indonesia bisa menang atau paling tidak meraih hasil imbang untuk lolos ke babak selanjutnya. Menang lah paling bagus, menang. Jadi itulah cerita dari sosok Nathan dan juga Rizky Ridho, 2 pemain kunci skuad Garuda lainnya yang layak untuk mendapatkan apresiasi tinggi. Oke guys, sebenarnya banyak lagi juga yang layak jadi pemain terbaik ini. Tetapi ini yang antara pemain terbaik yang di peringkat yang tertinggi yang dipilih mungkin oleh admin ini. Betul, Nathan Joaon, Rizky Ridho, Komang Teguh, Hernando Ari, dan Marcelino juga main baik ya. Marcelino dengan Nathan Joaon ini sangat seimbang di bagian tengah lapangan, itu memimpin lini tengah, membantu bagian serangan dan juga membantu bagian pertahanan di bawah. Begitu juga dengan kemampuan Rizky Ridho. Memang Rizky Ridho ini dari dulu memang dia layak lah untuk jadi kapten Indonesia. Dia juga yang membawa medali emas ya untuk Sukansih, dia menjadi kapten timnas Indonesia. Jadi pengalaman Rizky Ridho itu sangat dibutuhkan di timnas Indonesia di peringkat kelompok umur manapun. Dan Nathan Joaon ini pada awalnya ketika Indonesia mula-mula dia bermain bergandingan dengan Tom Haye, itu orang tidak lagi melihat sebenarnya Nathan Joaon ini sebab pemainnya yang cool, santai, kurang bercakap, diam. Tetapi sebenarnya dia menampilkan kemampuannya yang sebenar di Piala Asia U23 ini apabila diberi kepercayaan oleh Sinteyong menggantikan Ivar Jenner ya. Inilah hikmahnya apabila Ivar Jenner digantung satu perlawanan kartu merah, maka Nathan Joaon menampilkan kemampuannya yang sebenar sebagai pemain multi posisi. Itu yang di Liga Belanda ya. Mereka dididik seperti itu. Bermain di level posisi manapun mereka mampu jika diberi kepercayaan oleh pelatihnya. Jadi ini yang telah dilakukan oleh Nathan Joaon. Dan kalau kita melihat keseluruhan perlawanan itu, Nathan Joaon ini paling tinggi lah staminanya. Dia lari sana sini, tidak pandai penat guys. Nggak capek. Nathan Joaon ini di mana-mana dia ada. Dia cepat turun, cepat naik, laju, dan dia punya passingan akurasinya itu melebihi 90% ke atas, dan hampir dia punya assist kepada Marcelino Ferdinand juga sedikit menghasilkan gol, tapi Marcelino Ferdinand tidak dapat mencetak gol ya. Jadi kemampuan Nathan Joaon ini daripada segi kawalan bola, berani pegang bola, kemudian dribbling, dan juga dia punya idea itu yang sangat diperlukan. Jadi assist-assistnya kepada penyerang timnas Indonesia itu menjadi kebanyakan 90%-nya menjadi, cuma penyerang yang gagal mencetak gol. Jadi
Nathan Joaon ini di antara pemain yang luar biasa juga. Saya ingat dia punya kemampuan mengadaptasi setiap perlawanan itu, walaupun siapa yang dilawannya. Sekarang yang kemarin itu dia lawan Australia, sebuah pasukan yang sangat baik, tetapi dia mampu mengekang tengah Australia itu supaya tidak terlalu menguasai bagian tengah. Nah, itulah Nathan Joaon, sangat baik bergandingan dengan Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman di bagian tengah. Saya suka dia punya penguasaan bola passing dan juga lincah juga ya. Dia ini cerdas lah. Dia punya ide yang bagus. Mungkin kalian punya pendapat sendiri guys terkait dengan pemain ini. Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jika kalian suka dengan saya punya reaksi, komentar terkait dengan sepak bola Indonesia, jangan lupa untuk dukung, subscribe, like, share, dan komen juga channel Askalani Studio. Saya sangat menghargai dukungan kalian. Semoga kalian sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Oke, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.